Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, hari ini kembali lagi belajar bersama saya Muhammad Hussein Arifuddin dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah anak, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Jadi diharapkan setelah kalian belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, nanti kalian akan memahami apa saja sih struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada kali hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan baca basmalah tersebut ya kita dapat rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian nanti mempunyai ilmu yang bermanfaat dan berprestasi. Amin Allahumma amin. Adapun struktur teks laporan hasil observasi itu sendiri anak-anak, ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, dan yang kedua itu deskripsi bagian, yang ketiga itu adalah deskripsi manfaat. Untuk pernyataan umum itu sendiri, ini berisi tentang gambaran umum terhadap sesuatu yang dibahas. Deskripsi bagian itu adalah bagian-bagian dari objek yang dilaporkan. Jadi deskripsi bagian di sini itu menjelaskan bagian-bagian dari pernyataan umum. Dan yang ketiga itu berisi tentang deskripsi manfaat. Nah, di sini itu menjelaskan dari manfaat objek yang dilaporkan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui atau memahami dari ketiga struktur ini akan kami berikan sebuah contoh, bisa kalian lihat di layar monitor masing-masing. Ya, di situ saya sudah memberikan sebuah contoh bacaan, judulnya adalah sampah ya. Sampah. Di situ ada 5 paragraf, mari kita analisis secara bersama. Yang pertama, sampah merupakan sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Nah, di sini menjadi pernyataan umum. Kenapa kok menjadi pernyataan umum? Karena di sini menjelaskan tentang sampah. Jadi mendefinisikan tentang sampah. Pernyataan umum itu sendiri ya, ini terletak di paragraf awal. Nah, jadi pernyataan umum di sini adalah berisi tentang gambaran umum terhadap objek yang akan dibahas. Nah, untuk yang kedua, sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dan anorganik. Sungai merupakan aliran sungai yang mengalir dari hilir ke hulu. Jadi di sini merupakan dari deskripsi bagian. Bagian dari apa? Bagian dari jenis-jenis sampah ya, karena tadi pernyataan umumnya menjelaskan tentang sampah, deskripsi bagiannya ini yaitu pembagian sampah ini. Terus kita lihat di paragraf yang ketiga, sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan. Nah, di sini juga mendeskripsikan bagian-bagian dari sampah, yaitu masih mendeskripsikan sampah anorganik. Yang keempat, deskripsi bagian. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan lagi dan mudah membusuk. Nah, ini juga termasuk deskripsi bagian. Kenapa anak-anak? Karena di sini menjelaskan tentang pembagian sampah. Dan yang terakhir, deskripsi manfaat ya, baik sampah organik maupun anorganik sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah,
di sini berisi tentang deskripsi manfaat. Karena apa? Karena di paragraf yang terakhir di sini ya ada kata-kata sesungguhnya sangat bermanfaat. Jadi manfaat sampah baik sampah organik maupun anorganik. Dari sini dulu anak-anak ya, jelas ya. Jadi sekali lagi struktur dalam teks laporan hasil observasi untuk yang pertama sekali lagi adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang terakhir itu adalah deskripsi manfaat. Ya, sekali lagi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Untuk selanjutnya, nah terkait tentang kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi itu sendiri, ada beberapa hal yang akan kalian kuasai. Yang pertama adalah frasa verba, frasa nomina, dan afiksasi. Dan yang kedua itu ada kalimat definisi dan deskripsi. Dan yang ketiga itu adalah kalimat simpleks dan kompleks. Nah, anak-anak akan kami terangkan ya apa sih yang dimaksud dengan frasa, verba, nomina, afiksasi sampai di kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Tapi sebelumnya kalian harus mengetahui ya apa sih itu frasa, verba, dan nomina itu sendiri ya sebelum kalian mempelajari frasa, verba, frasa, nomina. Ini frasa dari pengertiannya. Jadi frasa itu adalah gabungan kata yang bersifat non predikatif. Jadi tidak punya predikat. Yang namanya aja gabungan berarti lebih dari satu kata, bisa 2 atau 3 kata ya seperti itu. Contoh ya, pejabat itu, pejabat satu kata, itu satu kata. Nah ini dinamakan satu frasa ya. Yang kedua contoh yang lain, pernah mengatakan, pernah satu kata, mengatakan satu kata. Lah ini dinamakan frasa. Nah ini ya sekali lagi frasa itu intinya adalah gabungan kata yang sifatnya non predikatif, jadi tidak punya predikat. Ini verba. Verba itu adalah kata kerja. Jadi verba itu kata kerja atau menunjukkan suatu tindakan seseorang. Nah penandanya anak-anak, jadi penandanya itu ada imbuhan me, ber, per, ter, di, kan, terkan, dan di. Nah ini verba ya. Contoh membaca, menulis ya, bermain, dan sebagainya. Nomina itu adalah kata benda, jadi penunjuk kata benda. Nomina, benda. Nah ini kata kuncinya apa Pak? Ini pen, ada imbuhan pen, pe, per, ke, isme, wan, sasi, penan ya, kean, dan sebagainya. Contoh pelaut, penyapu, wartawan. Nah di sini adalah kata-kata nomina. Untuk frasa nomina dan frasa verba itu sendiri bisa kalian lihat ya anak-anak. Jadi setelah kalian belajar apa sih itu frasa, apa sih itu nomina, dan apa sih itu verba. Nah pada slide yang kalian lihat ya, kita sudah melihat pembelajaran tentang frasa nomina dan frasa verba. Frasa nomina jadi kelompok kata benda ya. Jadi ketika frasa tadi adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya non predikatif. Ketika ini ditambah dengan nomina berarti yang menyebutkan kata benda. Saya akan berikan sebuah contoh di sini ya. Wayang. Nah wayang di sini adalah kata benda atau nomina. Wayang itu nomina atau kata benda ya, sifatnya yang dibendakan. Kalau diubah dengan atau mungkin diganti dengan frasa nomina ya, contoh wayang kulit ya, ini frasa nomina karena ini gabungan dari dua kata ya, frasa nomina. Jadi wayang kulit satu kata ini membentuk satu frasa. Frasa apa? Frasa nomina. Para wali songo. Nah ini ya, ini juga membentuk satu
frasa. Frasa apa? Frasa nomina. Seni pertunjukan, ini frasa nomina. Terus selanjutnya yang frasa verba ya. Tadi kalau frasa nomina itu menunjukkan kebendaan, yang selanjutnya adalah frasa verba. Frasa verba itu sendiri ya, kelompok kata yang menunjukkan kata kerja. Contoh, menetapkan. Menetapkan ini satu kata ya. Satu kata itu disebut dengan verba. Contoh yang lain, sudah membagi. Nah, kalau sudah membagi berarti ini gabungan dari satu kata menjadi dua kata, yaitu frasa verba. Mudah membusuk. Nah, membusuk di sini ini kan verba anak-anak. Ya, jika ditambah dengan mudah ini menjadi frasa verba. Dapat diuraikan. Nah, diuraikan ini menjadi kata dasarnya adalah verba ya, ditambah dengan kata dapat. Nah, di sini menjadi frasa verba. Nah, ada gambaran ya. Jadi membedakan antara frasa nomina dengan frasa verba. Ya, sekali lagi frasa nomina itu berkenaan dengan kebendaan. Kalau frasa verba itu dengan kelompok kata kerja seperti itu. Contoh dalam sebuah kalimat di sini ya. Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket ya. Ini kalau saya pilah-pilah perkembangan terbaru. Nah, di sini adalah frasa nomina. Dunia pewayangan ini frasa nomina. Menghasilkan kreasi ya, menghasilkan ini verba ditambah kreasi ya. Jadi di sini adalah frasa verba. Berupa wayang suket. Nah, ini adalah frasa nomina. Nah, anak-anak, itulah penjelasan dari frasa nomina dan frasa verba. Ada gambaran ya? Ya. Oke, selanjutnya. Untuk aspek kebahasaan selanjutnya yang kedua adalah afiksasi. Afiksasi itu sendiri adalah proses pengimbuhan kata. Jadi kata-kata berimbuhan itu disebut dengan afiksasi. Afiksasi itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah prefix atau awalan, yang kedua adalah infix, yang ketiga adalah suffix, dan yang keempat adalah konfiks. Jadi prefix itu awalan ya. Imbuhannya apa? Ber, men, di, ber, pe, ke, ter, dan se. Contoh, berlari ya, bertambah lari, jadinya berlari seperti itu. Infix itu adalah sisipan ya, sisipan itu berarti di tengah. Contoh, plus tali jadinya temali. Jadi kata dasarnya tali disisipi dari imbuhan atau sisipan jadinya temali seperti itu. Yang selanjutnya suffix. Suffix itu imbuhannya ada di belakang anak-anak. Jadi ada kan, i, anya, man, wan, wati, isme, is, if, ah. Contoh ya, sastra plus wan jadi sastrawan. Nah, ini contohnya ya, karena ini ada imbuhan yang berada di akhir ya, jadinya sastrawan seperti itu. Kalau konfiks ini ada imbuhan dan akhiran, jadi ada awalan ada akhiran. Contoh, beran, kean, dan beran. Kean plus adil, keadilan. Jadi kata dasarnya adil dapat konfiks atau awalan akhiran ke, akhiran an. Nah, di sini jadinya keadilan. Itu anak-anak terkait afiksasi ya. Jadi sekali lagi afiksasi ada 4, prefix awalan, infix itu sisipan, suffix itu akhiran, dan konfiks itu adalah awalan dan akhiran. Terus selanjutnya saya akan berikan sebuah contoh ya, agar kalian bisa memahami terkait dari afiksasi itu sendiri. Untuk yang pertama adalah bangun ya, kata dasar bangun. Bangun di sini jenisnya adalah verba ya, bangun. Bangun itu verba. Verba itu kata kerja ya. Kalau diberi menjadi imbuhan apa? Membangun bisa, dibangunkan bisa, terbangun bisa. Apalagi ayo? Membangun bangunkan ya, dibangun bangunkan ya, bisa ya, seperti itu. Kalau diubah menjadi nomina anak-anak ya, ingat ya tadi sudah ada ciri-ciri dari nomina itu apa saja ya, seperti itu. Kalau diubah menjadi nomina bangun, kalau diubah menjadi nomina adalah bangunan.
pembangunan. Nah, ini di sini adalah kata nomina, seperti itu. Jadi nanti kalau ada sebuah soal, ada kata dasar apa diubah menjadi verba atau nomina, kalian harus bisa. Oke, selanjutnya kata yang kedua, ya, kata itu adalah jenisnya nomina. Kalau diubah menjadi verba gimana? Berkata, mengatakan, dikatakan, ya, seperti ini. Dikata-katakan, mengata-katakan, ya, berkata. Nah, ini ya, ini. Terus kalau diubah nominal menjadi gimana? Perkataan. Nah, contohnya seperti itu. Terus selanjutnya cantik, ya, cantik itu adjektiva, ya. Kalau diubah menjadi verba, mencantikkan, dicantikkan. Nih, kalau diubah menjadi nomina, kecantikan, seperti itu. 4. Ganti, ya. Ganti itu kata dasarnya jenisnya verba, ya. Kalau diubah menjadi proses perimbuhan, berganti, mengganti, diganti. Kalau diubah menjadi nomina, pengganti. Nah, jelas ya. Oke. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari afiksasi, kita akan pelajari kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi itu adalah kalimat penjelasan suatu arti. Jadi yang namanya aja definisi, ya. Definisi itu ada penanda, adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu, ya. Intinya anak-anak, jika kalian nanti menemukan sebuah kalimat ditandai dengan salah satu dari konjungsi ini, adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu, ini menjadi kalimat definisi. Contoh, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, di sini kenapa kok disebut dengan kalimat definisi? Karena di sini ada penandanya adalah. Nih, ya. Sekali lagi, definisi itu adalah penandanya, ya, adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Nah, kebalikannya dengan deskripsi anak-anak. Jika deskripsi itu adalah penjelasan, penggambaran, perincian suatu objek. Jadi di sini hanya penggambaran dari objek itu sendiri. Nah, cara penandanya gampang gimana, Bapak? Jadi penanda yang gampang adalah ketika ada sebuah kalimat tidak ada penanda kalimat definisi, jelas ya. Jadi di sini wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng, jelas ya. Di sini tidak ada kata adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Jadi di sini ketika ada kalimat tanpa adanya penghubung konjungsi yang menyatakan kalimat definisi, itu disebut dengan kalimat deskripsi. Yang kedua, tumbuhan di Taman Nasional ini sebanyak 444 jenis. Nah, di sini pun juga disebut dengan kalimat deskripsi, ya. Karena apa? Karena tidak ada pendefinisian, ya. Jadi tidak ada adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu, tidak ada. Oke ya anak-anak, jadi definisi dan deskripsi ya bisa memahami ya. Jadi sekali lagi, kalau definisi penandanya apa saja kalian harus tahu. Kalau deskripsi tidak ada penanda dari definisi. Oke ya. Dan selanjutnya setelah kalian belajar di kalimat deskripsi dan kalimat definisi, kalian akan mempelajari kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks, jadi kalimat simpleks itu sendiri adalah kalimat yang memiliki klausa tunggal ya. Jadi satu klausa. Ini gampangnya gini aja lah ya, tidak ada penanda dalam tidak ada konjungsi dalam kalimat tersebut. Contoh di sini, Amin makan bakso. Nah, ini satu klausa ya. Jadi Amin makan bakso. Di sini tidak ada penanda konjungsi. Tapi kalau kalimat kompleks ya, seperti ini, Amin makan bakso ketika pulang sekolah. Jadi di sini Amin makan bakso ketika pulang sekolah. Ini kenapa kok disebut dengan kalimat kompleks? Karena di sini ada penanda, yaitu adalah ketika. Nah, ketika di sini menjadi penanda bahwasanya itu kalimat kompleks ya. Jadi ketika kalimat kompleks itu cirinya adalah ada konjungsi. Amin makan bakso sebagai induk kalimat, ketika pulang sekolah sebagai anak kalimat. Seperti itu anak-anak ya. Jadi sekali lagi, simpleks dan kompleks pembedanya
untuk lebih jelasnya adalah kalau simplex tidak ada konjungsi, kalau kompleks itu harus ada konjungsi. Nah anak-anak, terkait konjungsi ya, jadi untuk memahami dari kalimat simplex dan kompleks itu sendiri, kalian harus paham itu konjungsi. Nah saya akan menerangkan sedikit ya konjungsi agar kalian nanti paham, oh ini adalah kalimat simplex, oh ini adalah kalimat kompleks, seperti itu. Jadi konjungsi itu sendiri terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif, yang kedua adalah subordinatif, dan yang ketiga itu adalah korelatif. Nah subordinatif, jadi di sini adalah penunjukan fungsi kesetaraan, jadi pemilihan, penambahan, perlawanan. Jadi koordinatif di sini ya hanya 3, jadi hanya 3 saja, tidak boleh lebih ya. Pemilihan, penambahan, perlawanan. Ini konjungsinya adalah atau, dan, tetapi. Nih. Yang kedua adalah konjungsi subordinatif. Jadi ini menyatakan hubungan bertingkat ya, pengandaian, tujuan, syarat, pemiripan, penyebaban, konsesif, akibat, penjelas, dan waktu. Pengandaian ya, ini macamnya banyak ya. Seandainya, andai kata, andai, lah ini pengandaian. Kalau tujuan ya, tujuan ya, agar, supaya, lah di sini adalah jenis konjungsi tujuan. Syarat ya, jika, nah ini contoh dari syarat. Pemiripan, ini seolah olah, jadi pemiripan di sini adalah seolah-olah. Penyebaban ya, sebab. Konsesif ya, walaupun, meskipun. Walaupun hari ini sedang pandemi, anak-anak tetap rajin belajar. Nah ini adalah konsesif. Akibat ya, akibat. Penjelas ya, bahwa ya, waktu, jadi setelah, sebelum, selanjutnya. Nah ini adalah hubungan bertingkat. Dan yang terakhir ini adalah konjungsi korelatif. Nah konjungsi korelatif di sini terdiri dari 2 bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata yang dihubungkan. Nah anak-anak, terkait untuk konjungsi korelatif itu sendiri, yang sering keluar di dalam sebuah soal itu poin 1 dan poin 3 ya. Jadi ketika ada konjungsi tidak hanya, ini pasangannya adalah tetapi juga. Diingat-ingat ya, tidak hanya itu pasangannya tetapi juga. Kalau bukan hanya, itu pasangannya adalah melainkan juga. Jadi sekali lagi, bukan hanya itu dengan melainkan, tidak hanya itu dengan tetapi juga ya. Contoh, tidak hanya siswa perempuan, siswa laki-laki pun juga harus menaati peraturan sekolah. Nah ini ya, tidak hanya itu dengan tetapi juga, bukan hanya itu dengan melainkan. Pak, kalau tidak hanya dengan melainkan gimana ya? Tidak tepat ya. Pak, kalau bukan hanya dengan tetapi juga gimana? Tidak tepat, seperti itu anak-anak. Jadi diingat-ingat sekali lagi, tidak hanya itu dengan tetapi juga, bukan hanya itu dengan melainkan juga. Nah anak-anak, terkait untuk konjungsi ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi ada koordinatif, subordinatif, dan korelatif. Nah untuk koordinatif itu sendiri, jika nanti ada pertanyaan tentang kalimat majemuk ya, kalau kalimat majemuk setara ya atau kesetaraan, berarti konjungsinya ini adalah ini koordinatif ya. Tapi untuk kalimat majemuk bertingkat ya, ini menggunakan konjungsi subordinatif ini. Jadi nanti kalian harus paham ya, minimal dari konjungsi koordinatif, subordinatif. Demikianlah pembelajaran pada kali hari ini, semoga bermanfaat ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan pada saya. Nah untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di UKBM atau di buku paket kalian. Nah untuk menutup kegiatan pada kali hari ini, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.